Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik mahasiswa, kali ini kita akan membahas tentang bab fisiologi kardiovaskuler. Ya, pada bab fisiologi kardiovaskuler saya akan bagi menjadi dua part. Yang pertama adalah membahas tentang sistem kerja jantung dan yang kedua adalah membahas tentang kerja dari sistem pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Berbicara tentang sistem fisiologi kardiovaskuler, maka tidak terlepas dari struktur anatomi jantung dari berbagai jenis hewan. Ya, pada hewan ada dua kategori. Yang pertama adalah sistem sirkulasi darah terbuka, dan yang kedua adalah sistem sirkulasi darah tertutup. Ya, di mana baik sistem darah terbuka maupun darah tertutup memiliki struktur yang kita sebut dengan jantung, walaupun nanti bentuknya akan berbeda. Ya, tergantung dari tingkat evolusi setiap hewan. Nah, pada sistem darah terbuka, ya, ini dimiliki oleh hewan moluska dan arthropoda, di mana jantung ini akan menghantarkan darah melalui pembuluh, ya, pembuluh sirkulasi yang akan menghantarkan sampai ke seluruh organ-organ interna, ya, di mana yang diedarkan bukan berupa darah melainkan hemolim, ya. Sementara pada sistem sirkulasi darah tertutup, jantung, ya, di sini memompakan darah, ya, melalui sistem pembuluh darah, ya, dihantarkan ke seluruh sistem tubuh, lalu dari sistem tubuh jaringan menghantarkan sisa metabolit, ya, yang diikat oleh darah kembali menuju jantung. Jadi tertutup sistem sirkulasinya, ya, tidak terbuka karena adanya aliran darah balik menuju jantung. Nah, hewan-hewan yang memiliki sistem sirkulasi terbuka ini adalah hewan dari semua kelompok vertebrata, ya. Kemudian ada Annelida, moluska dan cephalopoda, ya. Beberapa moluska cephalopoda. Nah, di sini ada organ jantung, ya, baik pada sistem darah tertutup ataupun terbuka, ada organ jantung yang akan menghantarkan darah, kemudian ada pembuluh darah dan ada sel darah yang dihantarkan, ya. Nah, pada jenis ikan, ya, di mana ikan ini akan bernafas, ya, mengambil oksigennya melalui insang, ya, sehingga apa? Perlu efisiensi di dalam pompa agar udara bisa dihantarkan secara maksimum, bisa diikat secara maksimum sesuai dengan kebutuhan dari tubuh ikan itu sendiri. Ya, secara struktur anatomi pada jantung ikan itu terdiri dari dua ruangan. Ya, ini adalah jantung ikan, bisa kita lihat, di mana ruangan pertama itu adalah atrium yang nanti akan terkonektivitas dengan sinus venosus yang menerima darah dari seluruh tubuh. Kemudian ruangan kedua itu adalah ventricle yang nanti akan terkoneksi dengan conus arteriosus yang nanti berhubungan dengan insang. Ya, jadi awalnya darah dari seluruh tubuh akan masuk melalui sinus venosus, ya, lalu menuju atrium, lalu dihantarkan ke ventricle, dihantarkan ke conus arteriosus, lalu menuju insang untuk dioksigenasi, ya, supaya mendapatkan oksigen. Nah, darah yang sudah mengikat oksigen, ya, dihantarkan melalui kapiler insang menuju seluruh tubuh melalui arteri, gitu ya. Jadi sistemnya sangat sederhana sekali, ya. Oleh karena itu, karena terjadi pertukaran oksigen di wilayah insang, maka terjadi perlambatan kecepatan aliran darah, ya, dari conus arteriosus menuju insang ini relatif lebih lambat. Supaya apa? Supaya memiliki time transit, ya, dari sel-sel darah di wilayah kapiler insang sehingga memungkinkan oksigen bisa diikat secara maksimal. Jadi sirkulasinya relatif lebih lambat, ya, pada area darah yang masuk menuju insang. Sementara pada bangsa amfibi dan sebagian reptil ini berbeda pada ikan, ya, di mana ruangan jantung pada bangsa amfibi dan reptil ini memiliki 3 ruangan, ya. Yang pertama adalah atrium kanan, ya, atrium kiri, dan ada 1 ventricle. Ya. Apa dampaknya? Ya, karena memiliki 1 ventricle. Maka darah yang berasal dari seluruh tubuh yang sangat
rendah kadar oksigen yang kita sebut dengan darah deoksigenasi yang masuk melalui atrium kanan, ya, lalu akan masuk ke dalam ventricle, sementara darah yang masuk dari paru-paru, ya, yang kaya akan oksigen melalui vena pulmonari akan masuk ke dalam atrium kiri, lalu ke ventricle, ini akan bercampur, gitu ya. Jadi ada darah yang kaya akan oksigen dengan darah yang akan miskin oksigen, itu akan bercampur di ventricle, ya, lalu dihantarkan menuju aorta, ya, ke seluruh tubuh melalui arteri karotid, ya, dan trunkus arteriosus. Nah, akibatnya apa? Darah yang bersirkulasi adalah darah yang bercampur antara darah deoksigenasi dan darah yang teroksigenasi, ya. Lalu bagaimana untuk meningkatkan kapasitas oksigen pada darah yang bersirkulasi? Yaitu dengan cara mendapatkan oksigen tambahan melalui difusi yang terjadi di area permukaan kulit, ya, dari kapiler-kapiler yang ada di sepanjang permukaan kulit dari amfibi dan reptil, ya. Oleh karena itu, bangsa reptil dan amfibi berusaha menjaga kelembapan kulitnya sehingga memungkinkan difusi oksigen bisa berjalan secara maksimum. Jadi tambahan oksigen itu berasal dari difusi oksigen yang ada di permukaan kulit pada bangsa amfibi dan reptil, ya. Bagaimana dengan jantung mamalia dan aves, ya? Pada hewan tingkat tinggi, ya, dalam hal ini mamalia dan aves, ya, memiliki jantung dengan struktur 4 ruangan, ya. Jadi memiliki 2 ruang atrium dan 2 ruang ventricle, atrium kiri kanan dan ventricle kiri dan kanan, sehingga darah yang kaya akan oksigen tidak akan bercampur dengan darah yang deoksigen atau kekurangan oksigen, ya. Kemudian berbedanya lagi adalah pada sinus venosus. Sinus venosus ada pada mamalia, hanya tidak berkembang, jadi rudimenter, ya, tidak berkembang sebagaimana halnya pada ikan dan pada amfibi. Amfibi juga sudah tidak terlalu berkembang, ya. Pada mamalia dan burung, sinus venosus itu hadir berupa sisa-sisa, ya, sisa-sisa jaringan dari sinus venosus, dan dia menetap pada dinding atrium kanan di sini. Ya, jadi sinus venosus itu berkembang hanya berupa sisa-sisa saja dan membentuk apa? Membentuk nodus. Nodus yang kita kenal dengan SA node, ya, atau nodus atau simpul sinoatrial, ya. Ini merupakan pacemaker utama pada mamalia dan aves, ya. Berbeda pada ikan, kalau pada ikan adalah sinus venosus, kalau pada mamalia dan aves adalah SA node, ya. Di mana SA node merupakan titik awal sistem dari kelistrikan jantung, sehingga mengakibatkan jantung bisa berdenyut secara reguler dan long life, gitu ya. Nanti saya akan bahas. Bagaimana dengan anatomi jantung? Ya, secara keseluruhan bahwa jantung berada pada rongga toraks, ya, seluruh bagian hewan. Itu jantung ada pada area toraks. Untuk hewan tingkat tinggi dia di area mediastinum, artinya ruang di antara paru-paru, ya, dia terletak di antara paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Secara utuh, ya, secara utuh ini adalah jantung utuh. Ini terdiri dari 2 bagian utama. Yang pertama adalah bagian apex, ya, terletak pada oskoste 5, ya, interkostalis yang kelima, kemudian dan bagian basal. Ini adalah bagian basal, ya, terletak dari mulai koste yang kedua sampai dengan yang keempat. Ya, secara keseluruhan jantung ini dilindungi oleh atau terdiri dari beberapa lapisan secara struktur histologi, ya, ada perikard, ada miokard dan ada endokard. Kita bisa lihat bahwa miokard itu adalah lapisan jantung yang berupa otot, ya. Terdiri dari otot-otot jantung. Ini sifat gerakannya involunter, artinya tidak disadari, tidak dikontrol oleh kesadaran, ya. Kita bisa lihat ini bagian yang berwarna merah adalah miokard. Pada area atrium,
otot jantung ini relatif lebih tipis dibandingkan pada otot-otot jantung di bagian ventrikel. Kita lihat dia sangat tebal, dan paling tebal berada pada wilayah apex. Kenapa? Fungsinya karena dia fungsinya bekerja, ya, kerjanya relatif lebih berat dibandingkan dengan otot-otot yang ada di wilayah atrium, ya, karena fungsinya sebagai pompa. Kemudian lapis endokard. Ya, lapis endokard ini adalah yang melapisi ruang-ruangan jantung. Nah, ini ya, di ruangan jantung ada atrium kanan, ada atrium kiri, kemudian ada ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Ini dilapisi oleh endokard, ya. Lapisan endokard ini mengkilat, ya. Bisa kita lihat, kemudian sangat halus dan sangat tipis, ya, fungsinya untuk aliran darah, memungkinkan terjadinya aliran darah berjalan dengan sangat baik di dalam ruang-ruangan jantung. Kemudian yang ketiga adalah perikard. Perikard itu ada lapisan paling luar, ada di sini, ya. Ini gambar di bawahnya, ya, ini adalah perikard. Ada dua lapis dari perikard. Yang pertama adalah lapis visceral yang paling dalam yang berhubungan dengan miokard, dan yang paling luar adalah lapis parietal. Ya, perikard ini menghasilkan cairan serosa, ya, di dalam ruang antara dari lapis visceral dengan parietal. Jadi ada ruang antara di sini yang berwarna abu, ini berisi cairan, ya. Apa fungsi dari cairan? Cairan ini merupakan sebagai pelumas, ya, pelumas sehingga gerakan dari otot-otot jantung menjadi sangat halus saat berkontraksi relaksasi, ya. Karena mengingat kerja jantung sangat fundamental bagi kehidupan hewan, maka gerakan dari jantung itu dijaga sedemikian hingga, ya, gerakannya menjadi sangat halus dan tidak dan terlindungi dari organ-organ di sekitarnya, ya. Di dalam endokardium, ya, ada struktur katup jantung, ya. Di dalam endokard itu terbentuk struktur katup jantung yang membagi ruangan antara atrium dengan ventrikel, ya. Pada atrium dan ventrikel kanan, ya, itu dibagi atau disekat oleh katup jantung tricuspidalis, ya. Ini dia tricuspidalis, sekatnya ada 3, ya. Ada 3 sekat, sementara yang membagi ruangan antara atrium kiri dengan ventrikel kiri ini adalah katup mitral, ya. Nah, fungsi katup-katup ini selain dia memisahkan ruangan jantung antara atrium dengan ventrikel, katup ini juga bekerja secara pasif. Jadi kerjanya hanya berdasarkan pada perubahan tekanan yang ada di ruang jantung akibat pengisian atau akibat dari pengisian darah yang masuk ke dalam ruangan-ruangan jantung, ya. Jadi kerjanya secara pasif, tergantung dari tekanan hidrostatik darah yang masuk ke dalam ruangan jantung. Lalu bagaimana dengan aliran darah jantung? Ya, jantung itu pertama kali masuk aliran darah adalah melalui vena cava superior dan vena cava inferior, ya. Di mana vena cava ini membawa darah dari seluruh jaringan menuju jantung lalu masuk ke atrium kanan, ya. Lalu dari atrium kanan setelah terisi penuh maka akan menekan katup tricuspidalis untuk terbuka dan memungkinkan darah masuk memenuhi ventrikel kanan, ya, sampai dengan tekanan hidrostatik yang sangat cukup, maka darah akan dipompa keluar melalui arteri pulmonalis menuju menuju paru-paru untuk mendapatkan oksigen. Ya, darah yang sudah kaya mengikat oksigen masuk kembali ke jantung, ya, melalui vena pulmonalis masuk ke atrium kiri, ya. Dari atrium kiri akan mengakibatkan tekanan darah yang masuk atrium kiri mengakibatkan tekanan katup mitral dan membuat katup terbuka dan mengisi darah di atrium di ventrikel kiri. Setelah ventrikel kiri mencapai tekanan yang cukup, ya, untuk memompakan darah, maka tekanannya akan menyebabkan darah keluar menuju aorta dan akan dihantarkan ke seluruh tubuh. Ya, itu adalah
uh, urutan dari aliran darah di dalam organ jantung. Lalu, bagaimana dengan jantung itu sendiri? Ya, karena kita tahu bahwa jantung juga merupakan organ yang harus dihidupi. Nah, suplai darah menuju jantung itu diinervasi oleh arteri koroner. Ya, kita kenal dengan arteri koroner kiri dan ada arteri koroner kanan. Ya, nah, arteri koroner inilah yang bertanggung jawab menghidupi sel-sel otot jantung agar dapat bekerja secara optimal. Ya, darah, cardiac output, darah yang dikeluarkan yang dipompakan oleh ventrikel kiri ke seluruh tubuh melalui aorta itu 5%-nya dihantarkan melalui arteri koroner menuju seluruh bagian dari jantung. Jadi yang menghidupi jantung adalah 5% dari total. Itu cukup besar ya. Jantung organnya kecil, tetapi dia membutuhkan aliran darah 5% dari cardiac output, dari volume yang dari jumlah total darah yang dipompa oleh jantung, 5%-nya itu untuk menghidupi jantung itu sendiri. Ya, luar biasa. Nah, gangguan yang terjadi pada arteri koroner inilah yang mengakibatkan penyakit jantung koroner, ya, yang bisa beberapa pakar itu menyebutkan bahwa kematian mendadak. Ya, kematian mendadak itu banyak disebabkan atau disebabkan oleh adanya gangguan dari pembuluh darah jantung. Ini maksudnya adalah arteri koroner ya, karena begitu fungsi jantung yang utama ya, begitu pentingnya peran jantung, maka kualitas dari aliran darah di arteri koroner ini menjadi sangat penting sekali untuk menghidupi jantung. Gangguan dalam sirkulasi darah jantung, ya, gangguan di dalam sirkulasi darah aliran arteri koroner ini apakah berupa penyumbatan oleh karena kolesterol atau plak-plak ateroma mengakibatkan otot-otot jantung, katakan di daerah sini atau daerah sini, itu mengalami kematian sel ya, karena tidak mendapat suplai darah, sehingga apa? Kualitas dari kontraksi otot-otot jantung itu juga akan mengalami masalah ya. Jadi the silent killer yang sering sekali kita dengar ya, pembunuh tidak terdeteksi, itu adalah gangguan dari pembuluh darah koroner ya, yang kita kenal sebagai penyakit jantung koroner. Baik, bagaimana sistem konduksi jantung? Ya, jantung bisa bekerja karena adanya sistem intrinsik ya di dalam otot jantung itu sendiri, yaitu otot jantung akan secara otomatis terstimulasi untuk bisa berkontraksi tanpa adanya stimulus eksternal, atau kita kenal biasa dengan sebutan autoritmesitas ya. Di mana sistem konduksi jantung ini, karena jantung, organ jantung memiliki sumber-sumber listrik. Ya, apa saja sumber listrik dari jantung? Yang pertama adalah S-anode. Ya, ini merupakan pacemaker utama yang mengakibatkan inisiasi dari terjadinya kontraksi atrium pada saat darah menuju atrium. Lalu S-anode akan menghantarkan impuls menuju avenode. Ya, yang kedua, avenode. Avenode ini terletak di septum atrium ya, merupakan pacemaker yang kedua. Lalu stimulus ya, konduksi akan dihantarkan dari avenode menuju berkasis. Nah, ini adalah berkasis. Berkasis ini terletak pada septa yang membagi antara ventrikel ya, kiri menjadi membagi ruang ventrikel menjadi ventrikel kiri dan kanan. Lalu setelah itu berkasis nanti akan dihantarkan melalui serabut-serabut Purkinje, sehingga memungkinkan otot-otot ventrikel mengalami kontraksi dan memumpahkan darah ke seluruh tubuh dan atau ke paru-paru. Ya, ini yang kemudian kita sebut sebagai sistem pengantar khusus, ya, di mana ada S-anode, ya, kemudian menghantarkan impuls menuju avenode sehingga darah bisa keluar dari atrium menuju ventricle ya.
lalu dihantarkan lagi menuju berkas his di septa, ya, interventricle, lalu masuk ke serabut-serabut Purkinje yang menyebar di sepanjang miokard dari ventricle. Nah, penghantaran ini berbeda kecepatannya dari SA node, kemudian AV node, dan semakin menurun, ya, sesuai dengan tekanan dari jantung itu sendiri. Nah, ini dia seperti saya gambarkan tadi, ya. SA node yang merupakan pacemaker utama dari jantung, dia akan menginduksi dirinya sendiri, ya, menginduksi, menghantarkan rangsangan dirinya sendiri, lalu rangsangan akan menyebar di sepanjang otot-otot jantung, ya, dan melalui adanya struktur intercalated disc di sepanjang otot-otot jantung, itu memungkinkan penyebaran konduktivitas listrik berjalan dengan secara optimal, ya, menyebar secara difus, merata di seluruh bagian dari otot-otot jantung, ya. SA dia mengakibatkan depolarisasi, hantaran depolarisasi dari SA masuk ke AV node, ya, kemudian akan dengan sangat cepat dihantarkan melalui internodulur menuju berkas-berkas his yang ada di intersepta, ya. Di depolarisasi, ya, dari AV node ini relatif lebih lambat dibandingkan dengan SA node, ya. Tadi disebutkan bahwa pada SA node itu sekitar 70 sampai 80 kali per menit, sementara pada AV node itu bisa 40 sampai 60 kali per menit. Lalu dari berkas his juga secara lebih perlahan lagi, ya, depolarisasinya menuju berkas his dan serabut Purkinje, ya, itu 20 sampai dengan 40 kali per menit, ya, proses depolarisasinya. Nah, bagaimana dengan syaraf yang menginervasi jantung? Pernah saya sebutkan di dalam bab syaraf, ya, bahwa organ jantung diinervasi oleh syaraf otonom. Yang pertama adalah syaraf simpatis dan parasimpatis tentunya, ya. Syaraf parasimpatis menginervasi otot-otot dari atrium, kemudian SA node dan AV node, ya, di mana akibat dari rangsangan syaraf parasimpatis ini itu akan menyebabkan pengurangan dari frekuensi denyut jantung. Ya, kebalikan dari syaraf parasimpatis, di mana syaraf simpatis ini menginervasi SA dan AV node, ya, serta miokard di sepanjang atrium dan ventricle. Nah, stimulasi dari syaraf parasimpatis ini kebalikan dari syaraf parasimpatis, ya, di mana stimulasi syaraf simpatis akan mengakibatkan peningkatan denyut jantung, ya, jadi kebalikan fungsinya. Lalu bagaimana kita mengukur kerja dari jantung? Ya, kerja jantung bisa kita ukur secara kuantitatif melalui alat yang kita sebut dengan elektrokardiogram. Dasar dari kerja alat ini adalah bahwa tubuh manusia bersifat sebagai konduktor. Apa artinya? Artinya tubuh manusia memungkinkan sebagai penghantar listrik, kelistrikan. Nah, sehingga aktivitas kelistrikan ini akan dijumlahkan, ya, penjumlahan aktivitas listrik yang ada di tubuh manusia, ya, atau hewan yang berasal dari semua sel-sel otot jantung ini akan ditangkap melalui elektroda, ya, dan elektroda ini akan diterjemahkan oleh alat elektrokardiogram menjadi bentuk grafik seperti ini, gitu, ya. Nah, ini prinsip dasar dari kerja elektrokardiogram. Apa yang dibaca di elektrokardiogram? Yang dibaca adalah siklus jantung, ya. Kenapa? Karena jantung fungsinya adalah untuk mempertahankan bagaimana darah bisa bersirkulasi secara konstan dan kontinu. Ya, konstan dan kontinu. Jadi darah tidak statis, tapi dia bergerak secara konstan dan bergerak secara dinamis, konstan dan kontinu. Ya, jadi jantung menjamin darah bisa mengalir secara reguler, ya. Jadi fungsi jantung sebagai pompa itu akan dipertahankan sedemikian hingga menghasilkan satu siklus jantung, ya, di mana secara normal pada manusia dewasa normalnya siklus jantung per menit adalah 60 sampai 80 kali siklus, ya. Ini bisa kita lihat satu siklus itu diastol,
sistol, diastol. Ini adalah satu siklus jantung. Ya, apa tahapan dari siklus? Kita lihat ya, start dari siklus jantung adalah di sini. Ya, late diastole. Jadi tahap akhir dari diastole di mana dua-duanya baik atrium maupun ventricle mengalami relaksasi. Ya, maka akan terjadi passive ventricular filling. Ya, passive ventricular filling ini akibat sistol dari atrium. Ya, sistol atrium, atrial akan berkontraksi mendorong sebagian sebagian kecil darah masuk menuju ventricle. Nah, ini yang tahap pertama, sistol atrium. Lalu akan terjadi perubahan tekanan tentu saja, ya, perubahan tekanan pada saat darah mulai memenuhi ruang ventricle, ya. Jumlah darah yang berhasil masuk menuju ventricle atau kita sebut dengan EDV, ya, itu kita sekitar 135 ml, ya. Nah, kondisi pada saat darah sudah masuk ke dalam ventricle, maka akan menghasilkan kontraksi isovolumetrik di mana tekanan darah antara atrium dengan ventricle menjadi sama. Lalu setelah itu akan terjadi ejeksi ventricle cepat, ya, ejeksi ventrikular cepat. Nih, tahap yang ketiga di mana darah akan dengan sangat cepat diejeksikan ke arteri pulmonalis. Lalu akan diikuti oleh ejeksi ventricle secara lambat, ya, secara perlahan akan berkurang. Ya, jumlah darah yang diejeksikan itu sekitar 65 ml. Artinya ada selisih, ya, antara 135 yang masuk dengan 65 yang keluar. Ya, artinya ada sebagian kecil darah yang tertinggal di ventricle. Ya, dan ini yang mengakibatkan relaksasi atau isovolumetric ventrikular, ya, relaksasi isovolumetrik yang terjadi di ventricle. Lalu akan terjadi pengisian ventricle cepat, ya, pada ventricle kiri dan akan kemudian memumpahkan darah kembali ke seluruh aorta. Ya, jadi ada 5 tahap siklus jantung. Yang pertama adalah sistole atrium, kemudian pengisian darah dari atrium menuju ventricle, ya. Lalu tahapan kontraksi isovolumetrik tercapai, lalu terjadi ejeksi ventricle cepat yang diikuti dengan ejeksi ventricle berkurang, ya, atau lambat, lalu diikuti dengan relaksasi isovolumetrik, dan terakhir adalah pengisian ventricle cepat lalu diejeksikan, ya, untuk dikeluarkan ke aorta. Bagaimana interpretasi dari grafik EKG? Ya, kita bisa lihat dari awal di sini ada gelombang P, ada Q, R, S, dan T, P, Q, R, S, T, ya. Gelombang P itu dihasilkan dari proses depolarisasi atrium, ya. Ini akibat dari konduksi SA node, ya. Lalu setelah terjadi depolarisasi, maka darah akan mengisi, ya, gelombang P adalah depolarisasi atrium, kemudian ada gelombang Q, ini adalah proses depolarisasi di berkas His di mana hambatan konduksi syaraf itu sudah sampai di berkas His. Jadi darah sudah mulai masuk ke dalam ventricle. Lalu terjadi penyebaran konduksi listrik, ya, dari berkas His ke seluruh bagian otot-otot di ventricle, ya, melalui serabut-serabut Purkinje. Maka pada saat terjadi penyebaran secara merata, maka terbentuklah gelombang R. Jadi pengisian cepat, ya, penyebaran cepat ini terbacanya dengan sangat cepat, ya, naik langsung tegangannya. Lalu di sini ada segmen PR, ya, segmen P dari gelombang P menuju R, ya. Segmen PR itu adalah waktu yang dibutuhkan impuls dari SA menuju AV, ya. Jadi impuls yang merambat dari SA menuju AV itu adalah P sampai dengan R, ya.
Nah, di sini simpulnya impulsnya akan mengalami proses perlambatan di AV node ya setelah itu. Nah, kemudian tadi sudah saya sampaikan kalau di SA node adalah 70-80 kali per menit, kalau di AV node itu sudah menurun 40 sampai 60 kali per menit. Ya. Lalu setelah impuls sampai pada AV node ya, di mana ventricle itu akan terisi secara penuh dan mengakibatkan tekanan. Akibat adanya tekanan yang sangat tinggi, maka akan terjadi gelombang S, di mana depolarisasi menyebar naik ke bagian dasar ventricle yang mengakibatkan terjadinya kontraksi dari ventricle. Nah, kompleksnya QRS ini adalah proses depolarisasi yang terjadi pada ventricle. Ya, jadi depolarisasi yang terjadi ventricle sampai kemudian ada segmen S ke T. Segmen S ke T. Segmen S ke T ini adalah waktu sejak akhir dari depolarisasi ventricle sebelum terjadinya penurunan, ya, ejeksi lambat, penurunan repolarisasi, penurunan tegangan, ya, atau kita sebut dengan repolarisasi, di mana repolarisasi ini terjadinya adalah pada atrium, ya, jadi ST. Dan ini merupakan fase plateau di mana terjadi kontraksi, ya, pengosongan cepat pada ventricle dan pemompaan pengeluaran darah dari ruang ventricle menuju aorta ataupun arteri pulmonalis. Nah, setelah gelombang T, ada sedikit lagi kenaikan. Di sini ada gelombang, ya. Ini adalah repolarisasi dari atrium, ya, di mana ada perbedaan volume. Nanti saya akan sebutkan. Nah, interval antara titik T menuju P yang baru, ini ada di sini, ya, T menuju P yang baru, ini adalah merupakan masa laten, ya, atau waktu saat terjadinya relaksasi dan pengisian ventricle kembali. Nah, ini adalah gambaran dari interpretasi EKG, ya. Ini lebih jelasnya, ya, di mana gelombang P yang pertama. Yang pertama, ini merupakan gelombang yang diakibatkan adanya kontraksi depolarisasi pada atrium menyebabkan kontraksi atrium meningkat, ya. Lalu volume ventricle setelah pengisian selesai atau tadi yang sudah kita sebut sebagai EDV, di sini EDV, ya, end diastole pressure, ya, ini kurang lebih 10 mg 10 mm Hg, ya. Dan volume yang berhasil diisi, ya, itu sekitar 120 sampai 140 ml, ya. Lalu ada gelombang Q. Nih, gelombangnya ada di bawah, ya, Q wave. Q wave itu dihasilkan pada saat adanya sistole dari ventricle. Ya, sistole dari ventricle di mana tekanan ventricle akan meningkat, ya, terjadinya pada saat terjadinya kontraksi. Jadi tekanan akibat masuknya darah menuju ventricle itu sangat cepat, ya. Dan pada saat katup AV menutup, sehingga tekanan, ya, setelah penuh maka katup ini akan tertutup sehingga tekanan di dalam ruang ventricle akan menjadi naik, ya, Q-nya naik. Nah, ya, akibat tekanan besar ini getaran darah yang ada di ruang ventricle ini, vibrasi, ya, vibrasinya akan terdengar sebagai bunyi jantung yang pertama. Kita kenal di sini sebagai S1. S1 adanya di sini. Ya. Nah, depolarisasi dari ventricle ini berhubungan dengan kompleks dari QRS. Nanti Q, R, dan S, ya. Dalam waktu singkat, katup AV akan menutup, ya, dan tidak ada ejeksi sehingga tekanan ventricle dia akan mengalami tekanan, ya. Awalnya tekanan ini adalah tekanan atrium, ya. Sementara pada saat ini tertutup, tekanan ventricle
masih kurang dibandingkan tekanan arteri pulmonalis dan aorta. Nah, pada saat tekanan ventrikel masih di bawah dari tekanan aorta ataupun tekanan arteri pulmonalis, maka kontraksi yang dihasilkan kita sebut dengan kontraksi isovolumetrik. Ya. Lalu, sejalan dengan peningkatan tekanan, maka gelombang es yang terbentuk, nah ini ya, gelombang es yang terbentuk akibat peningkatan tekanan yang mengakibatkan katup AV itu menekan atrium. Jadi semakin AV yang tadinya tertutup biasa, dia akan menekun, cembung, ya, cembung ke arah atrium, ya, atau cekung dari ventrikel, sehingga terjadilah kenaikan tekanan pada wilayah atrium. Nah, kemudian baru akan terbentuk gelombang T. Nih ya, tekanan dari atrium. Nah, ini mengakibatkan ventrikel akan mengalami kontraksi. Ya, kontraksi dari ventrikel ini membuat tekanan ventrikel melebihi tekanan aorta, sehingga katup semilunar akan terbuka dan darah akan diejeksikan secara cepat keluar menuju aorta atau arteri pulmonalis. Ya. Nah, selama paruh pada ejeksi yang kedua ini, ventrikel akan berhenti sementara berkontraksi aktif ya. Lalu otot-otot di ventrikel akan mengalami repolarisasi. Setelah depolarisasi cepat tadi, lalu mengalami repolarisasi. Nah, proses repolarisasi inilah yang menghasilkan gelombang T. Ya, gelombang T naik, lalu akan turun ya. Karena menyebabkan tutupnya katup semilunar ya, sehingga terjadi peningkatan tekanan aorta dan vibrasi yang ditimbulkan dari tekanan ini menyebabkan bunyi jantung yang kedua ya, keluarnya darah-darah aorta yang kita sebut dengan bunyi jantung yang kedua, S2. Ya, jumlah darah yang diejeksikan dalam satu denyut jantung kita sebut sebagai jumlah volume sekuncup. Ya, kita tadi masuk ya, pada saat masuk jumlah darahnya adalah sekitar 150. Sementara pada saat diejeksikan itu jumlah darahnya sekitar 70. Artinya ada apa? Ada selisih sekitar 50 mili ya. Jadi tersisa 50 ml darah di dalam ventrikel pada akhir masa diastol. Jadi tetap ada darah sedikit ya. Nah, volume ini akhir masa diastol ini yang 50 kita sebut sebagai end systolic volume. Ya, lalu segera setelah menutupnya katup semilunaris ya, tertutup katup-katupnya, maka ventrikel dengan cepat akan berelaksasi. Dan mulai lagi satu siklus berikutnya ya. Jadi seperti itu. Begitu seterusnya. Nah, ini suara jantung yang ditimbulkan dari pengisian darah di dalam ruangan-ruangan jantung. Ada 4 kategori suara jantung, ya. Ada 4 jenis suara jantung. Yang pertama S1, lab, kemudian S2, dap, lap, dap, lap, dap. Ya, sebenarnya itu adalah suara utama dari jantung. Di mana S1 tadi sudah saya sampaikan bahwa S1 itu terjadi pada saat penutupan katup AV akibat vibrasi dari dinding-dinding ventrikel ya, dan merupakan awal kontraksi atau sistolik dari ventrikel. Ya, kemudian suara yang kedua S2 yaitu dap terjadi saat penutupan katup semilunar sehingga merupakan awal dari relaksasi dari diastol. Ya, akibat tekanan ventrikel sehingga memungkinkan darah keluar menuju aorta. Lalu yang S3, suara yang ketiga, ini mungkin pada hewan yang relatif lebih muda itu bisa didengar ya, pada manusia remaja atau usia 20-30 bisa terdengar. Ini disebabkan oleh vibrasi dinding ventrikel karena darah masuk ke ventrikel secara tiba-tiba saat pembukaan AV, ya. Dan ada S4, ini terjadi akibat dari osilasi darah dengan rongga jantung yang ditimbulkan akibat adanya kontraksi, tapi jarang terjadi pada individu yang normal ya, ini murmur jantung. Jadi utamanya adalah S1 dan S2. Lalu bagaimana dengan pengontrolan curah jantung? Ya,
Curah jantung atau kita kenal sebagai cardiac output itu adalah jumlah darah yang dipompa oleh tiap ventrikel dalam waktu 1 menit. Nah, pada orang dewasa per menitnya curah jantung adalah sekitar 5 liter darah. Nah, ini bisa jumlahnya akan meningkat atau disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, kalau dalam keadaan exercise tentu saja curah jantung akan meningkat. Nah, curah jantung ini dirumuskan dengan isi sekuncup. Isi sekuncup itu tadi 50 ya, 50 ml dari ventrikel kiri dikali dengan denyut jantung per menit. Itu adalah curah jantung, cardiac output. Jadi kalau 80 kali misalnya denyutnya, kemudian isi sekuncupnya tadi kurang lebih kan 50 sampai 70. Kalau 50 berarti kali 8 sekitar 4 liter ya. Gitu ya. Nah, isi sekuncup ini kita kenal dengan istilah stroke volume, yaitu volume darah yang dipompa ventrikel setiap kali denyut. Ya. Setiap kali berdenyut, ventrikel itu akan memompa darah sekitar kurang lebih 2/3, karena tadi ada selisih ya, jadi ada ESV. Nah, 2/3 volume ventrikel itu akan dipompa. Nah, pada fraksi ejeksi ya. Nah, sisa darah tadi ESV itu sekitar 50 sampai 70 merupakan volume akhir sistol. Nah, sementara jumlah darah yang dapat ditampung ventrikel sampai dengan akhir diastol kita sebut dengan end diastole volume. Ini darah yang 150 tadi ya, 120 sampai 150 ml yang masuk ke dalam ventrikel ESD. Gitu ya. Nah, kontrol dari curah jantung ini banyak sekali pengaruhnya tadi, frekuensi ya, kemudian berapa jumlah darah yang masuk dan berapa jumlah darah yang diejeksikan. Ini sangat menentukan berapa curah jantung yang dikeluarkan atau dipompa oleh ventrikel dalam waktu 1 menit. Ya, saja yang mempengaruhi ya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi curah jantung? Yang pertama, sistem syaraf otonom. Itu jelas ya, karena frekuensi jantung akan sebanding dengan curah jantung. Otomatis frekuensi denyut jantung dipengaruhi kerja dari sistem syaraf otonom ya. Kemudian adanya zat-zat hormon atau zat-zat kimia yang berperan seperti peningkatan kadar tiroksin darah atau adrenalin, ini tentu saja akan meningkatkan frekuensi jantung dan sehingga mempengaruhi curah jantung. Kemudian posisi berdiri, tidur, duduk itu tentu saja berbeda ya. Kemudian latihan, exercise, status emosi ya, emosi melibatkan beberapa hormon metabolik ya, itu juga akan meningkatkan frekuensi denyut jantung. Kemudian jenis kelamin antara perempuan dengan laki-laki, antara jantan dengan betina itu juga berbeda. Karena apa? Basal metabolik dari hewan jantan dan betina berbeda. Usia juga mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Semakin tua usianya, denyut jantung akan semakin turun ya, karena basal metaboliknya pun menurun. Kemudian ada suhu tubuh ya, pada kondisi fibris atau demam ya, tubuh membutuhkan akan meningkatkan metabolisme ya. Pada saat suhu dingin ya, itu juga tubuh akan membooster proses metabolisme untuk memproduksi ATP. Otomatis jantung akan dipercepat kerjanya ya, frekuensi denyut jantung akan cepat, maka curah jantung pun akan ditingkatkan. Dan yang terakhir adalah refleks baroreseptor. Ya, refleks baroreseptor ini bekerjanya bertolak belakang dengan curah jantung ya. Nanti saya akan jelaskan di belakang. Di sini bisa kita lihat tabelnya. Cardiac output ya, ini akan dipengaruhi oleh heart rate dan stroke volume ya. Heart rate itu adalah rata-rata depolarisasi ya dari sel-sel yang berkontraksi, sementara stroke volume itu disebabkan oleh tekanan kontraksi dari otot-otot ventrikular ya. Maka ini sangat berpengaruh atau dipengaruhi oleh komponen syaraf, simpatis dan parasimpatis, serta hormon ya, atau kontraktilitas ya, dan arus balik dari vena. Ini akan mempengaruhi curah jantung. Nah, ini juga bisa dilihat pada gambar ya, bahwa kontrol dari pusat kontrol kardiovaskuler itu terletak pada medula oblongata ya, melalui sistem syaraf otonom SSO.
Nah, SSO ini ya tergantung. Ketika simpatis yang aktif, maka dia akan berikatan ya norepinefrin pada reseptor beta ya, dan sehingga meningkatkan reflux dari Na plus ya dari ekstrasel menuju intrasel ya, dan akibatnya terjadilah peningkatan depolarisasi yang mengakibatkan peningkatan denyut jantung. Sebaliknya dengan parasimpatis, di mana asetilkolin ya akan mengikat reseptor muskarinik ya sehingga meningkatkan efflux dari K+, ya, dan menurunkan influx dari Ca. Akibatnya terjadi hiperpolarisasi dari sel ya dan penurunan kecepatan depolarisasi. Apa dampaknya? Dampaknya frekuensi denyut jantung akan menurun. Nah, ini adalah faktor yang kesembilan ya, yang tadi saya sebutkan adalah refleks baroreseptor. Baroreseptor itu berbanding terbalik dengan frekuensi jantung. Jadi refleks baroreseptor di mana peningkatan tekanan darah pada arteri ya, peningkatan tekanan darah di arteri ini akan menstimulasi baroreseptor. Untuk apa? Jadi seperti umpan balik ya, dia akan mengumpan balik meningkatkan aktivitas dari kerja syaraf-syaraf parasimpatis sehingga memperlambat frekuensi jantung ya, dan stimulasi syaraf simpatik di pembuluh darah akan dihambat sedemikian hingga menyebabkan proses vasodilatasi. Ya, apa dampaknya? Setelah terjadi vasodilatasi dan aktivasi dari parasimpatik, maka tekanan darah sistemik akan turun. Nah, ini fungsi homeostatis dari sirkulasi darah yang nanti akan saya bahas secara detail pada part kedua. Baik, penjelasan tentang sistem kerja jantung saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.